Kalau sudah sakit kan berarti bukan bayi sehat ya. Jadi kita ada treatment sendiri. Contohnya misal tadi ada TB. Kalau memang bayinya umur 5 bulan kena TB, pasti harus diobati 6 bulan sampai 11 bulan. Jadi pada usia 11 bulan kita harapkan berat badannya masuk ke dalam grafik anak umur 11 bulan. Kalau anaknya laki-laki misalnya, kemudian 11 bulan kita lihat di sini. 11 bulan dia beratnya berapa. Nah, akan masuk di sini pada saat setelah selesai terapinya. TB itu terapinya 6 bulan. Dia kena di 5 bulan, jadi sampai dia berusia 5 tambah 6 sampai dengan 11 bulan. Jadi pada dia berusia 11 bulan, kita harapkan beratnya udah ada di sini nih. Beratnya itu akan tercapai, pasti tercapai. Nah, karena ada penyulit, namanya penyulit ya. Kalau dia sakit TB gitu kan penyulit. Tentu saja pada penyakit TB itu sebagian dari makanannya dipakai untuk melawan penyakit. Kalau nggak dibantu dengan obat TB, maka asupan tadi dipakai untuk melawan penyakit yang untuk jadi badan berkurang, sehingga berat badannya sulit mencapai garis medium tadi ya, sulit. Nah, karena itu kita bantu dengan obat-obatan. Disinilah perlunya diobati. Intervensi pengobatan itu gunanya untuk bisa mencapai ini. Nah, intervensi pengobatannya harus teratur ya, teratur, disiplin sampai dinyatakan sembuh. Kalau sudah dinyatakan sembuh, pasti beratnya masuk ke dalam grafik normal, kembali pasti ke grafik normal. Di 11 bulan nanti dia pasti di grafik normal. Pada usia 11 bulan kita lihat nih kan usia 11 pasti pada usia 11 ini. Nah, 11 pasti dia capai garis ini, pasti itu tercapai. Itu contoh dari TB tadi ya, 6 bulan. Jadi kalau ada penyakitnya, ada penyulitnya harus diatasi. Kalau penyulit atau penyakitnya tidak diatasi, berat badan normalnya tidak akan bisa dicapai. Dan diingat ya, bahwa tidak hanya TB, penyakit lain seperti infeksi saluran kemih, penyakit gangguan pencernaan, penyakit alergi makanan, terus riwayat melahirkan, ada yang normal, ada yang sesar, itu pasti berpengaruh kepada mikrobiota yang ada di usus bayi. Kalau mikrobiotanya tidak normal, dengan sendirinya proses penyerapan juga tidak normal. Karena itu sering kita melihat ada alergi makanan, alergi susu sapi, ada tidak tahan gula, laktos intoleran. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini tentu perlu bantuan dokter ya untuk menentukan dan menunjukkan kita apa makanan yang harus dipilih. Misalnya dia laktos intoleran, ya pasti kita nggak bisa ngasih susu dengan kadar laktosa yang tinggi ya kan, karena dia tidak toleransi. Nah, seperti hal-hal begitu itu sudah masuk dalam masa grup ASI dengan penyulit. Kalau tadi bayi, kita anggap bayi kita sehat normal, tapi begitu sudah masuk ke dalam penyulit, maka baru kita bawa ke dokter untuk diketahui penyulitnya apa, penata laksanaan penyulitnya bagaimana, dan akibatnya pemberian asupan makanannya seperti apa. Kita pilah itu ya, kita pisahkan masalah itu. Tapi ujungnya setelah selesai pengobatan harus masuk ke dalam grafik normal, harus masuk ke garis normal. Baik itu laki-laki maupun perempuan harus masuk ke garis normal lagi. Pasti berhasil. Pasti berhasil, tidak mungkin tidak. Ini kan kasus per kasus ya, kasus per kasus itu. Jadi bayi itu unik ya, tidak bisa kita samaratakan ya.
kasus per kasus tuh maksudnya begini. Kita ambil contoh yang sehari-hari di pengalaman terkejadian ya. Jadi bayi itu selama ibunya masih cuti bisa kasih full ASI. Tapi pada saat ibunya sudah harus bekerja, maka dia hanya bisa memberikan ASI pulang kerja. Semalaman waktu sepanjang malam bisa, pagi-pagi sebelum berangkat kerja bisa. Tapi kalau sudah harus ke kantor, bayinya tidak dapat dikasih DBF. Maka itu dia berusaha untuk mengumpulkan ASI perah, disimpan, ya kan? Nah, ASInya nanti diberikan pada saat dia kantor, ASI itu diberikan, ya, ASI yang sudah disimpan itu diberikan kepada bayi. Lama-lama kurang jumlahnya, nggak mencukupi. Nah, kita sudah, kalau tidak mencukupi bagaimana ya? Nah, terpaksalah pilihannya memberikan SUFOR, kan, begitu kan? Sebenarnya begini ya. Sebenarnya begini, kalau kita punya hal gitu kita ada trik-triknya sebetulnya. Trik-triknya ada. Begini ya. Kalau kita melihat pengalaman bahwa kita mau kasih SUFOR atau bukan. Nah, kalau kita kasih SUFOR, berarti kita memberikan susu sapi. Ya, ingat, susu sapi berarti ada risiko alergi susu sapi. Satu risiko. Pilihan kedua, kita ingat sebelum ada ASI eksklusif, dulu nih, sebelum ada keputusan bersama untuk ASI eksklusif 6 bulan, dulu waktu saya masih baru lulus jadi dokter anak, itu kita polanya belum ada ASI eksklusif. Yang kita berikan waktu itu 2 bulan itu buah biskuit, 4 bulan itu bubur susu, 6 bulan itu nasi tim saring. Artinya apa? Artinya kalau terpaksa sebetulnya usus bayi sudah bisa menerima apa? Sudah bisa menerima buah dan biskuit pada usia 2 bulan, bisa menerima bubur susu pada usia 2 bulan. Pertanyaannya ialah, apakah kita memilih memberikan SUFOR dengan risiko alergi susu sapi? Apakah kita memilih memberikan buah biskuit pada siang hari untuk menutupi kekurangan ASI? Nah, kita harus pertimbangkan untung ruginya di situ ya. Nah, jadi pada saat kita harus ASI eksklusif dan karena satu dan lain hal kita tidak bisa memberikan ASI eksklusif, apakah kita memilih memberikan susu formula ataukah kita mengatur kembali ke zaman sebelum ada ASI eksklusif, yaitu buah biskuit dan bubur susu, di mana buah biskuit itu sudah bisa diterima bayi pada usia 2 bulan. Pertimbangkan itu. Kalau kita memberikan SUFOR, pertama ada risiko alergi susu sapi, ya kan? Kalau kita memberikan SUFOR. Tapi kalau kita memberikannya buah biskuit jam 10 pagi dan jam 4 sore, di mana waktu itu ibunya kan masih di kantor. Kebetulan ASI yang disimpan sudah berkurang jumlahnya. Nah, kita bisa menggunakan jam 10 buah biskuit, jam 4 sore buah dan biskuit. Susu yang disimpan itu bisa kita kasih yang untuk jam 1 siang gitu. Jadi bayi itu pertumbuhannya tetap baik, berat badannya tetap baik, sementara ususnya bisa menerima, karena ASI eksklusif itu kan baru-baru ini aja diputuskan. Padahal zaman dahulunya sebelum ada ASI eksklusif, sebetulnya kemampuan usus bayi sudah mampu untuk
buah di usia 2 bulan sebetulnya. Jadi kalau terpaksa nih, daripada kita memilih sufor, mungkin kita bisa pertimbangkan benefit keunggulannya dan kebaikannya, keuntungannya dengan memberikan di jam-jam itu dengan buah. Buah juga bagus gizinya dan bayi sudah bisa. Ingat nggak dulu kayak pisang dikerik pada usia 2 bulan itu kan sudah diberikan pada zaman dulu itu sebelum ASI eksklusif. Jadi usus bayi sudah mampu menerima dan kita tidak tergantung pada susu formula yang adalah susu sapi yang bisa menimbulkan alergi susu sapi, yang membebani biaya. Segala faktor harus dipikir, ya kan? Nanti itu bisa didiskusikan dengan dokternya. Dengan dokter masing-masing ya dok ya. Nanti juga sama dokter juga boleh konsultasi, itu khusus ya dok ya tesnya. Ya betul, itu kasus. Jadi bayi itu kalau sudah kasus per kasus itu ada unik. Jadi mana yang terbaik itu unik, ya bisa didiskusikan lah. Belum tentu bayi yang satu dengan bayi yang lain harus selalu sama, tidak. Ya, tidak, kasusnya akan berbeda-beda, ya kan? Iya, bayinya berbeda, tingkat ekonominya berbeda, kemudian penyebab ibunya nggak bisa kasih ASI juga berbeda, apakah karena faktor bekerja ataukah faktor memang ASInya tidak ada, itu semua harus kita analisa kalau udah begitu. Jadi di luar yang ASI eksklusif, kalau ada sesuatu kita diskusikan bersama dengan dokternya, way out apa yang terbaik. Tiap anak beda-beda loh, tiap bayi itu beda-beda, kasusnya beda, keluarganya beda, masalahnya beda, ekonominya beda, ya kan? Penyebab nggak bisa memberikan ASINya juga beda gitu, tidak sama ya, case by case ya, kasus per kasus. Jadi kalau kita bicara DOT ya, sekarang kita bicaranya khusus DOT ya. Pemberian DOT itu akan mempengaruhi pertumbuhan gigi. Ya. Jadi yang akan terpengaruh nanti gigi apabila sudah tumbuh. Jadi kalau sebelum pada usia misalnya pemberiannya usia sebelum giginya akan tumbuh, sebetulnya tidak masalah, tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi kalau sudah mendekati masanya gigi tumbuh, maka nanti akan mempengaruhi bentuk pertumbuhan gigi. Jadi kan unik lagi kan, kasusnya mesti dilihat dulu di usia berapa nih, giginya udah mulai ada belum, nah dinilai dulu. Kemudian kalau memang sudah mulai ada, tinggal kita memilih dotnya. Jadi berarti harus kita pilih yang gepeng, yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan gigi, ya kan? Kalau memang kira-kira akan bermasalah, banyak sih way out-nya, solusinya. Kita bisa kasih dengan feeding cup misalnya, nah kan? Dengan itu tidak perlu harus memakai dot, ya kan? Iya. Bisa banyak jalan keluarnya sehingga tidak mempengaruhi gigi, tidak membuat anak itu bingung puting, ya kan? Sekali udah merasakan mudahnya dengan dot, dia tidak mau lagi dengan puting. Dengan puting, betul. Iya. Itu namanya bingung puting ya. Iya, dengan dot dia pasif, ASINya keluar. Kalau dengan puting bayi harus aktif baru ASINya keluar. Nah kadang-kadang bayi memilih yang pasif, udah keenakan dengan dot, dia nggak mau lagi dengan puting. Jadi hal-hal begitu bisa dihindarkan dengan tadi, dengan menghindarkan dot, dengan feeding cup atau feeding itu tadi, atau dengan cara lain, atau dengan pipet atau dengan sendok, tidak diberikan dengan dot, bisa. Jadi dilihat usia bayi, dilihat masalah bayi, dilihat gigi bayi, dilihat umur bayi, itu didiskusikan dengan dokternya. Setiap usia, setiap anak itu berbeda-beda, pasti unik sendiri-sendiri. Nah yang terbaik dia pakai apa gitu kita berikannya.
Apa betul harus support? Apa betul kita harus pakai dot? Itu bisa dibahas, semua pasti ada masalah untung ruginya. Jadi harus didiskusikan, tidak sama dengan oh tetangga saya pakai ini, belum tentu anak bayi kita bisa sama. Walaupun dia kembar sekalipun belum tentu sama masalahnya. Tiap bayi beda-beda. Yang satu udah mau tumbuh gigi, yang satu belum, ya beda lah jadinya. Ya kan? Ya, bisa terjadi. Hal-hal yang seperti itu bisa terjadi. Itu harus dipertimbangkan ya. Harus dipertimbangkan, didiskusikan ke dokternya. Itu gunanya edukasi. Nanti dokternya akan memberikan edukasi. Apa sih yang terbaik buat bayi yang ini? Apakah yang terbaik buat bayi yang itu? Itu tidak sama. Ya, jadi kasusnya ini agak harus dijelaskan spesifik. Bayinya itu lahir normal apa lahir sesar? Ibunya itu iya, ibunya itu sudah dikasih edukasi laktasi atau belum? Kemudian kenapa ibunya sampai nggak bisa memberi ASI? Berapa lama tidak memberikan ASI? Berapa lama sehingga menyebabkan tidak produksi lagi tuh payudaranya? Nah, kapan dia dinyatakan sembuh? Waktu dikatakan sembuh, risiko tidak memberikan ASI. Itu harus dipertimbangkan dulu. ASInya masih risiko apa tidak? Kalau masih risiko, ya sebaiknya kita memikirkan yang tadi. Pada usia non eksklusif, kita mempertimbangkan antara memberikan buah biskuit bubur susu asitim saring, apakah kita masuk ke susu formula. Jadi harus dipertimbangkan dulu, harus dijelaskan dulu detail permasalahannya di mana gitu. Yang penting kita berhasil mendapatkan grafik yang normal. Kembali lagi kita targetnya ini nih. Pada usia segini, misalnya pada usia sekian anak saya harus sekian gitu. Ya, baik laki baik perempuan, pada usia berapa dia harus mencapai berapa. Jalannya, caranya itu bermacam-macam, disesuaikan kasus per kasus. Kalau targetnya tercapai, nggak apa-apa. Yang penting tujuan kita tercapai. Walaupun caranya yang satu mungkin dengan sufor, mungkin yang satu lagi dengan menggunakan buat biskuit atau apa yang lain, semua kan sudah masuk tidak eksklusif lagi.